Surga, terima kasih jemaat-Mu yang sudah hadir di sini semuanya Bapa. Dengan bersuka cita menyambut acara perjamuan Tuhan ini. Karena kami percaya dari apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan Yesus, Nama-Mu dipermuliakan dan mendatangkan sukacita yang besar bagi kami. Supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, memberikan diri kami, diperbaharui oleh Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang berguna dan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, dan juga memuliakan-Mu ya Bapa, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami, supaya makna daripada perjamuan Tuhan bisa kami nikmati dan mengerti serta hidupi, dan kami rasakan bersama pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Salam kudus. Selamat pagi, sudah menjelang siang ya Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita pada hari ini, pertama-tama tentunya sudah pasti kita semua bersyukur. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa, yang memelihara kehidupan kita sejak kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita dipelihara oleh anugerah Allah. Dan satu panggilan khusus bagi kita adalah bagaimana agar sebagai jemaat tubuh Kristus kita menghormati pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus secara berjemaat. Seperti sekarang ini kita berkumpul, saudara-saudara dan saya ingin mengadakan perjamuan Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita makan roti dan minum anggur, sebentar sebelumnya kita akan memahami dulu terlebih dari firman Tuhan, makna daripada perjamuan Tuhan bagi kita. Ya, ini perlu disampaikan kepada kita semua untuk mengingatkan terus, supaya kita tetap di dalam pengertian yang benar seperti yang Tuhan mau, dan agar semua orang bisa mendapatkan juga nilai-nilai dari apa yang kita lakukan ini adalah sungguh-sungguh dengan pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya memimpin perjamuan Tuhan. Ya, nanti hambanya Bapak Pendeta Novasianus Sumbai akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Ya, terima kasih, selamat datang semuanya. Ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, saya ingin memberikan penjelasan sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana perjamuan Tuhan dan perjamuan kudus. Kita tidak menggunakan istilah perjamuan kudus. Kenapa? Karena di dalam perjamuan kudus itu adalah suatu keinginan bagaimana supaya dikuduskan. Artinya masih berdosa. Ya, jadi perlu diampuni dosa-dosanya, dan bahkan ada juga yang menganggap bahwa dengan makan roti dan minum anggur itu dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Kita tahu bahwa hanya penumpahan darah Yesuslah yang melakukan pengampunan. Amin. Tidak ada yang lebih daripada itu. Siapa yang menerima dengan sangat sederhana, menerima itu adalah sebagai kasih karunia Tuhan yang besar dan sebagai keselamatan. Siapa yang tidak menerimanya, maka orang itu akan menghadapi konsekuensi hukuman yang kekal di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat satu istilah bagaimana perjamuan kudus. Ya, walaupun itu tidak ada di dalam Alkitab, perjamuan kudus, tapi bentuk perjamuan itu, saudara-saudara, perjamuan kudus itu bisa kita lihat dari perjamuan waktu Yesus bersama-sama dengan kedua belas muridnya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 26. Ya, silakan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mohon disediakan lagi tempat duduk, karena kita banyak bersama-sama orang-orang kudusnya hari ini. Jadi kita sangat bersuka cita. Oke, baik, sambil disediakan tempat duduk untuk kita bisa tenang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
maka kita juga membuka Alkitab kita dari Matius pasalnya yang ke-26. Ya, Matius pasalnya yang ke-26. Saya mengajak kita untuk membuka ayatnya yang ke-26. Iya, luar biasa ya, puji Tuhan. Matius 26, kita baca dari ayat 26. Sudah? Dan ketika mereka sedang, bisa ditampilkan ya, di situ bisa, biar cepat kita sedikit waktunya bisa kita hemat ya. Saya akan membacakan saja, Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di layar yang di depan ya, ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Sebenarnya ada perjanjian baru, New Testament ya, New Covenant, perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang. Bagi banyak orang, bukan bagi seluruh umat manusia, bukan bagi seluruh dunia, tidak dikatakan begitu. Bagi banyak orang, ya, untuk pengampunan dosa. Jadi Yesus di sini berbicara tentang pengampunan, di mana kehadirannya pada saat itu adalah untuk umatnya Israel. Nanti sesudah Yesus Kristus naik ke surga, baru dia menyatakan melalui Rasul Paulus bahwa darahnya itu adalah pengampunan bagi seluruh umat manusia. Amin. Karena orang Israel sudah gagal menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi di sini pengampunan dosa bagi banyak orang. Kita lihat bahwa orang Israel itu tidak menerima Mesias yang mengampuni dosa mereka. Sehingga mereka melakukan dosa yang besar. Dengan penyaliban itu, maka mereka harus mengakui dosanya dan harus bertobat supaya mendapat pengampunan. Jadi ketika mereka melakukan perjamuan ini, perjamuan kudus ini adalah merupakan bagian daripada proses penerimaan mereka untuk pengampunan dosa. Bukan sekali untuk selama-lamanya. Dari mana kita tahu itu? Karena kita lihat di Kisah Para Rasul, Rasul Petrus mengatakan, karena itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Akan. Ya. Kalau tubuh Kristus saat ini, ya, ketika Paulus menerima tentang perjamuan Tuhan, perjamuan Tuhan adalah di atas dasar bahwa semua dosamu sudah diampuni. Amin. Ya, bukan sebagian, bukan akan diampuni. Tapi ketika engkau percaya kepada Injil keselamatan, Yesus mati hapus segala dosamu, langsung engkau dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan itu adalah penerimaan Allah dengan anugerahnya yang full. Amin, yang sempurna. Jadi itu yang kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi kita harus memahami apa perbedaannya. Perbedaan antara rencana Allah bagi bangsa Israel untuk kerajaannya di bumi, dan bagi kita tubuh Kristus untuk kerajaannya yang di mana? Yang ada diposisikan di atas, di surga. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus secara clear, selesai, sempurna. Amin. Bukan karena kita mengakui dosa-dosa kita maka kita diampuni, tidak. Karena kita percaya. Karena itu adalah kasih karunia, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saya ingin membawa kita untuk melihat bagaimana ya pekerjaan Kristus di atas kayu salib dan kematiannya dan penguburannya. Bukan hanya tertumpahnya darahnya, tapi juga penguburan daripada tubuh Kristus dan juga kebangkitannya merupakan berkat yang terbesar saat ini bagi kita. Amin. Ya, itu adalah merupakan satu kesatuan mengapa kita bisa dikatakan sempurna di dalam Yesus. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasal 6, Bapak Ibu sekalian. Roma pasal 6. Roma pasal 6. Saya akan membacakannya.
Bapak Ibu sekalian bisa langsung saja melihat ayat firman Tuhan yang ditampilkan di layar di depan ya. Oke. Roma pasal 6. Judul perikopnya adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini pertanyaannya sebagai sesuatu yang menegaskan bahwa tidak mungkin kita lagi hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena kita udah mati bagi dosa. Bagaimana kita mati bagi dosa? Saudara, di ayatnya yang ketiga jawabnya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, amin, telah dibaptis dalam kematiannya, amin. Saudara-saudara dan saya menerima baptisan yang sempurna, tidak perlu diulang, amin saudara, sekali saja untuk selama-lamanya. Karena baptisan kita adalah baptisan ke dalam kematian Kristus. Dan ketika kita dibaptis bersama dengan Kristus, disitulah tubuh yang berdosa yang kita miliki dan warisi dari Adam yang berdosa telah dimatikan bersama dengan tubuh Yesus Kristus. Amin. Sehingga hilanglah kuasanya. Kuasa daripada dosa itu hilang dari dalam tubuh kita bersama dengan Kristus. Karena itulah saudara dan saya saat ini adalah anggota tubuh Kristus yang tidak berdosa. Amin. Masih banyak orang lebih senang mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Dia tidak tahu bahwa dosa adalah maut. Sejauh engkau mengatakan dirimu adalah orang berdosa, berarti engkau telah menarik maut ke dalam dirimu. Tetapi sejauh engkau percaya bahwa Yesus yang Maha Kudus sudah di dalam engkau dan engkau di dalam Yesus, maka engkau adalah orang kudus. Karena telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Inilah makna daripada bagaimana memperingati kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahwa kita mengerti dikatakan di situ bahwa kamu telah dibaptis di dalam Kristus dan di dalam kematiannya. Saudara-saudara. Dan saudara-saudara, meskipun peristiwa ini adalah 2000 tahun yang lalu, tapi kuasa Injil, karena Injil adalah kuasa Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Disitulah kuasa kebangkitan Kristus itu terjadi di dalam diri setiap orang yang percaya. Amin. Dari dulu, sekarang, dan juga yang akan datang sampai pengangkatan di awan-awan diakhiri dengan peristiwa yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, kemudian dikatakan di ayatnya yang keempat, dengan demikian bagaimana? Dengan peristiwa atau dengan kondisi ya di mana kita sudah dibaptis dalam kematian Kristus bersama-sama dengan Kristus. Dia harus duluan dibaptis dalam kematian secara fisik, saudara-saudara, supaya saudara dan saya bisa dihidupkan melalui kuasa kebangkitan daripada fisik tubuh Yesus Kristus. Amin. Dia duluan mengalaminya. Dia duluan mencicipi kematian itu. Dia duluan mencicipi penguburan itu, saudara-saudara. Supaya saudara dan saya memiliki kuasa kebangkitan bersama dengan Kristus yang sudah bangkit pada hari yang ketiga itu. Amin. Karena itulah dikatakan di situ, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dengan Dia. Dikuburkan bagaimana? Oleh baptisan dalam kematiannya. Bukan baptisan yang lain. Saudara, oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Saudara-saudara dan saya sudah dibaptiskan dalam kematiannya, suatu baptisan rohani yang menjamin saudara selamat sekali untuk selama-lamanya. Karena itu adalah baptisan dalam hidup yang baru. Amin. Bukan hidup yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Hidup yang baru, hidup yang penuh dengan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Disitulah kita hidup saat ini. Kalau kita mengerti siapa diri kita sekarang. Amin. Kita adalah hidup
Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Hidup yang mana, saudara-saudara? Hidup kebangkitan yang diperoleh oleh Kristus dari antara orang mati. Itulah yang di-share, yang dibagikan kepada saudara. Hidup yang kekal dari surga ketika saudara percaya Yesus mati hapus segala dosa, saudara dibenarkan, saudara dan saya dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak bisa hilang. Saudara-saudara, itu adalah kasih karunia yang full, yang penuh saat ini. Mengapa kita harus memperingati dan mensyukuri, merayakan dengan penuh sukacita kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus? Saudara-saudara, ada orang bertanya pada saya, kenapa Bapak pakai baju putih? Kenapa bukan baju hitam? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini Tuhan tidak mempersalahkan atau tidak mempermasalahkan bagaimana hal penampilan secara lahiriah. Yang penting sopan dan teratur. Tidak adalah gunanya kita menangis untuk mengingat kematian Yesus, ya, saudara-saudara, atau minum anggur bukan sedikit, mungkin banyak-banyak anggurnya diminum. Tidak ada gunanya kalau kita tidak percaya Yesus kematiannya darahnya telah mengampuni segala dosa kita. Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tapi saudara dan saya akan menjadi seseorang di dalam Kristus yang penuh dengan sukacita kalau saudara dan saya percaya bahwa kematian Yesus Kristus, darahnya yang tercurah telah menyucikan kita dari segala dosa. Karena disitulah kita dikatakan bahwa sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, jadi kematian Yesus menjadi satu dengan saudara dan saya, ya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa? Dengan kebangkitannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jam 3 dini hari tadi saya mendapat kabar, berita bahwa Bapak kita, Bapak yang kita kasihi, Bapak Seketu, ya, Bapak Nabas Seketu, saudara-saudara, telah dipanggil Tuhan kembali ke surga. Dan saya langsung pimpin doa melalui handphone, melalui telepon, memimpin doa dan menyatakan kita harus menghadapi ini di dalam rasa damai sejahtera Tuhan. Amin. Karena kita tahu saudara kita, Bapak Nabaseke itu kembali ke rumah kita, rumah Bapa di surga. Jadi karena itu, secara jasmani kita memang merasa sedih karena berpisah secara jasmani. Tetapi kalau kita melihat secara rohani, ini adalah merupakan sukacita kita bersama. Amin. Kenapa, saudara-saudara? Karena meskipun tubuh kita yang lama ini, ya, merosot atau mengalami kematian, saudara-saudara, tetapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita tubuh kebangkitan yang kekal. Amin. Yang nanti akan dikenakan dan dianugerahkan kepada kita. Kita akan pakai tubuh kita yang baru, yang kuat, yang kokoh, yang tidak mengalami sakit penyakit, yang tidak ada lagi kesedihan, dan tidak ada lagi kematian. Karena sama seperti tubuh Kristus, tubuh kebangkitan yang mulia itu, maka demikian juga nanti tubuh kita akan bangkit dengan tubuh yang surgawi. Puji Tuhan, itulah sebabnya kita selalu bisa bersyukur dalam segala hal, meskipun secara fisik kita mungkin mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita akan selalu bersyukur kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita melihat makna kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus adalah menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita sudah menyatu dengan Dia. Amin. Kita satu tubuh dengan Dia. Kristus adalah kepala, saudara dan saya adalah anggotanya, yang tidak bisa dipisahkan kapanpun, saudara-saudara. Karena Yesus Kristus akan datang di awan-awan suatu hari kelak, akan mengangkat seluruh anggota tubuhnya dengan sempurna. Saudara dan saya akan selalu bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya.
Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat dan mendengarkan firman Tuhan yang diterima oleh Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus, terkait dengan perjamuan Tuhan. Ya, perjamuan Tuhan. Dari 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-23, saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dari mana dia tahu itu? Saudara, apakah di Matius 26 tadi ada Paulus di situ? Tidak ada, saudara. Dari mana dia tahu itu? Karena dia tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, itulah yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 12 bahwa dia diangkat ke langit yang ketiga dan bertemu dengan Yesus di Firdaus dan menerima firman kebenaran. Amin. Dan itu dituliskannya di dalam Alkitab kita ini. Ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga mewahyukan tentang perjamuan Tuhan kepada Paulus dan menjelaskan bahwa itu adalah peringatan akan kematiannya yang telah mengampuni segala dosa kita dan lunas dibayar. Amin. Sekali lagi saudara, ingat, bagi bangsa Israel, meskipun Yesus mati mengampuni dosa mereka, tapi suatu saat mereka masih harus diampuni. Kenapa? Karena mereka harus mengaku akan dosa-dosanya, sehingga mereka baru bisa diselamatkan secara sempurna. Tapi keselamatan kita sudah sempurna saat ini, saudara-saudara. Sehingga dikatakan bahwa apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus, yaitu bahwa pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Yesus menyampaikan lagi kepada Rasul Paulus firman ini, ya, saudara-saudara, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi apa? Menjadi peringatan akan aku, akan Yesus. Ya, jadi makan roti dan minum anggur bukan untuk menghapus dosa, untuk mencicil dosa dihapus. Seperti pengertian saya puluhan tahun yang lalu. Ya, kalau datang ke gereja mengadakan perjamuan Tuhan, ya, perjamuan kudus, itu artinya dosa kita dihapus secara bertahap. Ya, tidak demikian, saudara-saudara. Tapi ini adalah sebuah peringatan memorial tentang apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita di atas kayu salib. 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Memorial. Sama seperti bangsa kita, bangsa Indonesia. Selalu ada peringatan hari kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus. Bukan supaya merdeka atau meminta dunia lebih mengakui lagi. Tidak, saudara-saudara. Itu sudah pengakuan yang final pada hari dinyatakan, dideklar proklamasi oleh Presiden Soekarno. Betul? Jadi kalau kita merayakan 17 Agustus bukan sedang meminta kepada dunia agar lebih mengakui lagi. Tidak. Itu adalah pengakuan yang sudah final, sah. Saudara-saudaraku. Dan itu sudah tertulis dan tidak bisa dihapus. Ya, sama seperti itu juga bahwa kita sudah dinyatakan, saudara-saudara dan saya, dengan darah Kristus kita sudah dimeteraikan dan itu sudah sah sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengadakan perjamuan Tuhan seperti ini, makan roti dan minum anggur, bukan untuk menghapus dosa-dosa kita lagi. Selesai, semuanya sudah selesai. Sekali untuk selama-lamanya telah dikuduskan oleh darah Kristus. Tapi kita menyatakan, mengungkapkan itu kepada dunia, bahwa kita adalah orang-orang yang mengerti siapa kita di dalam Kristus. Amin. Kita adalah orang yang mengerti, bersyukur kepada Tuhan dan melakukan perintahnya. Karena Paulus menerima perintah ini, maka kita harus melakukannya sebagai jemaat Kristus, sebagai tubuh Kristus. Ayat 26.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus sampai ia datang. Di mana? Sampai ia datang di awan-awan. Bukan sampai datang dia kedua kali, saudara-saudara. Kalau dia sampai datang kedua kali, saudara dan saya berarti harus mengalami pertobatan lagi, pengakuan dosa-dosa untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus pada saat kedatangannya kedua kali. Itu adalah bagian yang harus diterima oleh bangsa Israel karena penyalipan yang mereka lakukan kepada Kristus. Tapi saudara dan saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang rahasia, di mana kita sudah sempurna di dalam penebusannya, dan saudara dan saya telah mengenakan kematiannya, dan kita sudah dibaptis di dalam kematiannya, dan kita sudah menang dengan kebangkitannya. Maka kita hanya menantikan kapan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan kita akan penuh di dalam kemuliaannya sempurna, dan kita akan dibawa ke dalam surga yang kekal. Apakah saudara dan saya rindu menantikan kedatangan Yesus di awan-awan? Amin. Dan itu adalah kedatangan yang penuh damai sejahtera. Bukan kedatangan seperti kedatangan kedua dipenuhi dengan peperangan dan kengerian yang terjadi dan hukuman bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini. Kita menantikan kedatangan Yesus yang penuh damai sejahtera. Amin. Saudara dan saya juga bisa dan harus melakukan menjalani kehidupan kita dengan penuh damai sejahtera. Amin. Singkirkan segala kegelisahan, segala kekhawatiran, dan segala ketakutan yang berlebihan. Karena kepada saudara dan saya dikaruniakan adalah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia-Nya, sehingga kita bisa tenang menghadapi segala permasalahan kehidupan kita ini dengan mengandalkan kasih karunia Tuhan cukup bagimu dan bagiku. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya meminta untuk saudara kita yang sudah ditunjuk untuk menjadi pelayan roti dan anggur, untuk mempersiapkan diri dan menyiapkan roti dan anggur, dan kita akan menyanyikan pujian. Kasih. Nomor 61, Gita Karunia. Ya. Kita nyanyikan pujian nomor 61, Kasih, dan petugas pembawa roti dan anggur membagikan roti dan anggur kepada jemaat. Dan setelah itu jangan dimakan dan diminum dulu, karena kita nanti akan berdoa terlebih dahulu, dan saya akan menyampaikan penegasan tugas kita yang diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ini. Kasih, engkau tinggalkan surga yang mulia. Engkau tinggalkan surga yang mulia ke dunia bercerah, dan itulah kasih. Kau tinggalkan surga yang mulia ke dunia bercerah, dan itulah kasih.
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang ada di tangan kita. Setelah itu baru kita memakan dan meminumnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbananmu, kebaikanmu, kemurahan hatimu ya Tuhan Yesus. Tubuhmu yang diserahkan, yang disalibkan, dicabik-cabik ya Tuhan Yesus. Itu bukan karena engkau bersalah ya Tuhan, tetapi segala dosa kamilah yang kau tanggung di atas kayu salib itu, supaya kemurnian kasih karunia Allah bisa sampai kepada kami melalui darahmu yang tercurah ya Tuhan Yesus di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami menerima kasih karunia yang murni, kami menerima kasih karunia yang ajaib, yang sempurna ya Bapa, yang menjadikan hidup kami menjadi berlayak di hadapan-Mu sekali untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, di tangan kami ini ada roti sebagai lambang daripada tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Roti adalah roti, tapi ini adalah merupakan perlambang atas tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami. Dan di tangan kami juga ada anggur ya Tuhan Yesus. Anggur adalah tetap anggur ya Tuhan, tetapi ini adalah sebagai perlambang untuk menyatakan bahwa kami telah menerima pencurahan darah Kristus yang telah menyucikan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sebelum kami makan, sebelum jemaat yang kudus-Mu ya Tuhan meminum anggur yang ada di tangan kami, karena itu kami pertama-tama mengucap syukur supaya kami mengingat terus ya Tuhan akan kematian-Mu. Bagaimanakah cara kami Tuhan mengingat akan kematian-Mu adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah, dan terus lebih berani lagi menyatakan pengorbanan Yesus Kristus bagi dunia ini, supaya apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, menjadi nyata melalui pelayanan jemaat kudus-Mu dimanapun berada. Biarlah itu menjadi tugas tanggung jawab yang harus kami tunaikan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan. Karena itu Bapa di surga, Roh Kuduslah yang telah dimeteraikan di dalam setiap hati kami, yang menguatkan firman-Mu dan menjadikan kami menjadi orang-orang kudus-Mu yang setia ya Bapa, yang terus menghormati kekudusan-Mu ya Tuhan, dan terus memberitakan Injil kasih karunia-Mu kepada semua orang. Karena itu Bapa di surga, kami terima roti ini dan anggur ini sebagai lambang daripada darah-Mu dan tubuh-Mu, dan kami mengucap syukur atasnya. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Jemaat, mari kita makan roti ini dan kita minum anggur yang ada di tangan kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terpujilah Bapa di surga. Mari kita berdoa atas roti dan anggur yang sudah kita makan dan kita minum. Mari kita bersyukur atasnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memakan roti dan minum anggur ya Tuhan, menjadi suatu lambang penyataan bagi kami ya Bapa, bahwa kami berkomitmen ya Tuhan akan terus memberitakan kematian-Mu ya Bapa, yang telah mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya, menjadi jalan keselamatan bagi semua orang dan memperoleh kemuliaan yang kekal di dalam surga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Diberkatilah semua yang sudah menikmati dan merasakan bagaimana perjamuan Tuhan yang sudah kami lakukan pada hari ini, demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
sambil petugas mengumpulkan gelas perjamuan, kita nyanyikan pujian kita nomor 61. Kita nyanyikan bagian yang kedua dan yang ketiga. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Ini jemaat dapat berkat double ya. Amin. Kita harus lihat tanda waktu. Tanda waktu di studio saya sini pukul 11.15. Harus tepat waktu, jangan sampai jemaat sudah gusar-gusar kakinya. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, teramat baik Engkau dalam hidup kami. Setelah Engkau selamatkan kami, Engkau menuntun kami untuk melakukan kebenaran agar hidup kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami semua yang telah hadir di tempat ini maupun di tempat yang jauh lewat media elektronik, kami bersyukur ada kesempatan buat kami mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan tolong agar hanya menyampaikan seturut kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa padamu Bapa di sorga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah dengar banyak kisah kematian Yesus dan manfaatnya. Karena itu
kita belajar lagi, ada bagian Alkitab yang menjadi dasar supaya kita lebih lagi mendapat berkat dari Tuhan. Kita buka kitab Markus pasalnya yang ke-14. Tidak semua yang kita baca, sebagian saja. Tapi perlu kita ketahui bahwa menjelang Tuhan Yesus disalibkan, ada acara satu yang diperbuat oleh Yesus, dan sampai hari ini banyak orang juga yang masih salah menerapkannya. Bersyukur kita sudah benar sesuai dengan pengertian yang Tuhan berikan buat kita. Kita akan baca dari kitab Markus pasal 14. Di sana Yesus juga merayakan suatu acara besar bagi bangsa Israel, yaitu perayaan Paskah. Ya. Tapi kita tidak perlu lagi membaca itu, nanti di rumah baca sendiri. Jadi saudara dan saya makan roti, minum anggur juga sama seperti yang Yesus menjelang kematiannya, tapi tujuannya pada waktu mereka perbuat, Yesus dan murid-murid, mereka memperingati suatu peristiwa besar bagi umat Israel, yaitu mereka terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Sehingga bagi kita di tempat ini makan roti dan minum anggur lain maknanya, yaitu mengenang akan kematian Yesus yang sudah menghapus dosa. Setelah mereka makan roti dan minum anggur, dan kita lihat pelajarannya buat kita di siang ini, terambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 26 sampai dengan 31. Kemudian kita lanjut pada ayatnya yang ke 66 sampai dengan 72. Markus 14 ayat 26 sampai 31, saya membaca ayat yang genap dan saudara-saudara secara bersama untuk yang ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Saidon. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Kita lanjut pada ayat 66 sampai 72. Saya yang genap dan saudara-saudara yang ganjil. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya.
Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sekian jauh bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita semua yang telah membaca, mendengar, seraya berupaya mewujud nyatakan itu dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Petrus menyangkal. Ini bukan hal yang baru, tapi masih banyak orang salah kira. Ya, saya tanya buat kita di Jemaat Krika, kenapa Petrus menyangkal? Ibu-ibu yang jawab. Sebut saja yang sudah ada di hati. Ibu Pordosi mana? Kenapa Petrus menyangkal? Imannya tidak kuat dan kepercayaannya kurang kokoh. Kepercayaannya goyang. Ya. Kalau kita tanya banyak orang, variasi jawabannya. Ya. Harus ada satu jawaban saja. Ya. Petrus ini orang pemberani atau penakut? Yang tanya pertama laki-laki atau perempuan? Perempuan. Petrus menjelang Yesus ditangkap. Berapa orang yang datang tangkap Yesus? Banyak. Yang bergaul dengan Abri pasti tahu. Saya pasukan. Bukan cuma 10 orang tuh. Lengkap dengan pentung, tombak. Memang waktu itu belum ada M16. Kalau ada pasti ada yang bawa juga ya. M16, pistol dan sebagainya. Lengkap ya. Petrus takut atau tidak? Tidak. Malahan Petrus cabut pedangnya. Dan salah seorang jadi korban. Apanya yang korban? Kuping. Tidak pernah orang mau bunuh orang potong kuping. Nah, ada. Pasti sasaran utama apa? Perut. Leher. Masa perut? Perut lubang bocor masih bisa lari. Leher. Ya? Tapi karena yang datang ini bukan ada istilah, bukan kaleng-kaleng. Ini pasukan, berarti sudah terlatih. Ya. Walaupun terlatih demikian hebat, tapi punya Petrus juga lebih cepat. Ya. Saya percaya Petrus pasti sasaran utama leher. Tapi karena yang datang pasukan terlatih, dia juga berkelit dengan ilmu silatnya, kena kupingnya saja. Tidak pernah orang, sing coba kau saya tes kuping, tidak pernah. Tapi kalau dia mau bunuh pasti sasaran leher. Ya. Singkat cerita, kupingnya jatuh. Yesus tidak bilang mantap. Ajudan model ini boleh, ya. Tapi Yesus menegur, sarungkan pedangmu. Dengan bahasa lain, kok kira saya takut? Saya bisa perintahkan malaikat turun membantu saya. Atau saya bisa bilang semua yang datang matanya buta supaya kita jalan santai, bisa. Tapi dia tidak perbuat. Ya. Membela Yesus jangan dengan kekerasan. Tapi membela Yesus hidup dalam kebenaran. Walaupun saat itu Petrus juga belum baca Roma 12. Jangan kamu kalah kejahatan dengan kejahatan. Ya, belum baca. Jadi Petrus bisa saja berdalih. Ya. Tetapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak menginginkan hal yang dibuat oleh Petrus. Lalu pertanyaan yang tadi kita lanjut, kenapa Petrus menyangkal? Kalau sepasukan datang Yesus untuk menangkap Yesus, Petrus tidak takut, malah dia berhadapan, siap menghadap mereka. Lalu ketika dia, orang Ternate bilang dia barahu, badan dingin, mendiam, ya, seperti di Pramuka, ini kebetulan di Cibubur, jadi kenangan Pramuka terulang kembali, ya. Pasang api unggun, Petrus dingin ya, mendekat lihat. Seorang perempuan bilang, ini kau pasti sama-sama dengan bos yang ditangkap sana. Petrus berdalih, berapologi, ya. Aku nggak ngerti apa maksudnya, ya. Harusnya Petrus bilang, kalau iya kenapa? Aku patahin lehermu. Dia kan pemberani, ya. Petrus
dari tidak mengenal, bahkan menyangkal ya. Menyangkal. Kalau ini Pak Pendeta Charles, mereka sudah lebih banyak mengkaji. Petrus mendebat ya kalau dengan Yesus. Yesus bilang, kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus bilang dalam logat Ambon, beta seng. Ya. Yang lain tergoncang, beta seng. Ya. Tahu bahasa Batak bilang apa itu? Udah dong. Yang lain menyangkal, saya tidak. Pasti sebagai pemimpin, ini yang jadi ajudan mantap nih. Ya. Tapi Yesus bilang, Petrus, aku berkata kepadamu malam ini, ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah lebih laju 3 kali. Ya. Harusnya saat itu Petrus sadar penyangkalan bisa saja tidak terjadi kalau saat itu Petrus bilang, benar Tuhan, karena engkau yang bilang pasti betul. Tolong berikan resep supaya jangan terjadi itu. Maka tidak akan terjadi penyangkalan. Itu menurut saya. Ya. Kan Yesus bilang, engkau akan menyangkal aku. Petrus lupa, Petrus tidak sadari bahwa yang menyatakan itu orang yang pernah Petrus, ketika Yesus berkata mereka dalam perjalanan dari Kaisarea Filipi, lalu Yesus tanya, menurut orang banyak saya ini siapa? Tidak ada murid yang lain bisa jawab kecuali Petrus. Yang lain cuma bilang, kata orang engkau Elia, kata orang engkau Yohanes, kata orang engkau salah satu dari nabi. Tapi Petrus bilang, tidak, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Berarti Petrus tahu ini Mesias. Kalau Mesias berkata pasti benar. Harusnya Petrus bilang, amin Tuhan, berikan resep supaya jangan terjadi hal itu. Maka tidak akan terjadi penyangkalan. Tetapi karena dia mendebat, dia katakan orang lain boleh menyangkal, beta seng. Ya. Maka Tuhan bilang, nanti juga tong lihat. Dalam logat Manado, nanti juga orang lihat. Nah yang betul ada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang membuat Petrus menyangkal bukan karena dia penakut, tidak. Tapi yang membuat Petrus menyangkal karena dia tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan bahwa engkau pasti menyangkal. Untuk itu buat kita semua, kalau mau tidak terjadi seperti Petrus, harus percaya apa yang Tuhan bilang. Amin. Amin. Tuhan bilang, hei manusia, nah, balik ke pelajaran tadi, ketika aku tersalib dan darahku tertumpah, seluruh utang dosa sudah dihapus. Jemaat Gerika percaya. Tapi jemaat di luar ini walau-walau. Ya, belum tentu. Mereka masih merasa diri orang berdosa. Tanpa mereka sadari justru mereka para penyangkal-penyangkal abad modern. Petrus zaman modern. Jadi Bapak Ibu kita semua ambil pelajaran dari situ. Apapun yang Yesus katakan harus cuma satu jawaban, amin Tuhan. Tuhan Yesus bilang, hai suami kasihlah istrimu. Nah, fair. Ibu-ibu masih ada speaker di rumah? Puji Tuhan. Itu bukan karena bapak-bapak takut istri, bukan. Tapi karena bapak-bapak percaya apa yang Yesus katakan harus ikut. Amin. Begitu juga sebaliknya, hai ibu-ibu istri, ya. Sudah tundukkah atau masih tanduk? Tidak usah jawab sini, jawab di rumah. Ya. Biar suami terlambat setor uang belanja, harus tunduk. Firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi kalau ada yang masih susah, tutup pintu berdoa, Tuhan, ayat yang satu ini saya masih susah. Gimana caranya supaya saya dengan mudah? Saya juga belajar, kita semua sama ya, kita belajar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini tidak mudah, tapi juga tidak susah. Karena kita punya kekuatan yang luar biasa, jaminan yang Tuhan janji buat saudara dan saya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, tidak ada cobaan yang melampaui kekuatan. Pegang kuat itu. Jadi kalau ada cobaan sampai datang ke hadapanmu, ingat, itu pasti saudara bisa.
Namun kalau belum tahu jalan keluarnya, cepat SMS Saudara Siman. Bagaimana? Saya salah satu, silakan dihubungi. Apa resepnya? Ya. Saya tadi lewat jalan terus dihina, bagaimana mengatasinya? Ya, jangan balik. Kita tidak boleh membalas. Karena firman Tuhan bilang, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan membalas, bukan kamu. Kita semua mulai hari ini belajar hidupi apa yang anak-anak tadi sudah nyatakan. Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk kalau tidak membalas, jangan tidak balas karena ada bos di samping. Ibu-ibu sedang adu argumen suami istri, tiba-tiba Pak Camat datang, langsung senyum. Ya. Dalam hati nanti kan camat pulang. Camat boleh pulang, bupati boleh pulang, tapi Yesus tidak pernah pulang. Itu yang menurut saya kita semua kadang-kadang lebih menghormati, lebih mempercayai manusia daripada Tuhan kita. Yesus yang luar biasa, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara dan saya sampai rela mati di salib. Jadi kalau camat sepulang, tunggu sampai Yesus pulang baru lanjutkan. Ya, orang Manado bilang, Moni tunggu Jo. Yesus tidak akan pergi dari saudara dan saya. Itu artinya stop. Begitu konsepnya. Tujuannya satu, supaya ketika sangkakala Allah berbunyi, saya dari Papua terangkat, pasti loh. Saudara dari Jakarta terangkat, jumpa di awan. Amin. Tinggal nanti kita menggurebe maju berlomba dalam mengasihi Tuhan. Siapa yang terbaik nanti terlihat di sana. Saya merindukan kita semua sama-sama. Seperti yang Paulus bilang, bagiku telah tersedia mahkota kemuliaan. Bukan cuma aku, tapi juga mereka yang mengasihi dia. Jadi ibu-ibu, anak-anak, pemuda-pemudi semua kita sama. Resepnya adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan yang sekolah tinggi, bukan. Tapi yang melakukan sesuatu menurut Tuhan pun mau. Ya. Seperti yang kita perbuat saat ini, Tuhan mau kita memperingati makan roti minum anggur adalah untuk mengenang kematiannya yang sudah menghapus dosa. Bukan yang akan. Ya. Tadi yang Pak Pendeta bilang dicicil, di kampung saya juga banyak yang begitu. Mereka bilang pergi makan roti minum anggur supaya berkurang dosanya. Saya bilang jangankan minum 1 sloki, tambah lagi minum, bukan berkurang, malah nambah karena sumabok. Tugas kita semua sekarang mewartakan itu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, Petrus boleh menyangkal karena dia tidak percaya Yesus. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa Petrus menyangkal, jawabannya satu, karena dia tidak percaya apa yang Yesus katakan. Tadi Bapak Ibu sudah dibilang, hai suami kasih istri, ibu tunduk pada suami, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Pemuda-pemudi ingat, janganlah menjadi pasangan dengan yang tidak seimbang, yang orang yang tidak percaya. Jadi kalau ada yang lain senang, sambut itu lalu injili dia. Beritahu hamba Tuhan, pertemukan, sampaikan injil. Ya, kalau dia tidak mau, pulangkan saja, cari yang lain. Ya, masih banyak. Begitu. Jangan paksakan diri, nanti besok sengsara. Mau ibadah dia larang lagi. Pulangkan dia. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, untuk tambahan pelajaran kita hari ini supaya jangan menyangkal Tuhan, yaitu buat saja apa yang Tuhan mau. Saya di Tanah Papua kurang lebih 7 tahun, tidak pernah satu kali pun saya absen ibadah. Bukan saya terus, ada saat saya sakit, kadang saya berkhotbah sambil pegang di mimbar, takut jatuh. Tapi bisa selesai juga dengan baik. Jadi saya tuntut jemaat harus rajin beribadah. Kalau jemaatnya sama seperti siapa, langsung seperti saya. Anda boleh buktikan, begitu ya. Semua para pelayan ingat, segala sesuatu yang kamu kehendaki jemaat buat, pelayan harus buat Tuhan. Ya. Kalau pelayan mau supaya jemaat rajin, pelayan harus rajin. Pelayan mau supaya jemaat mengasihi istri, pelayan harus mengasihi istri ya. Jadi jemaat jaga lihat-lihat, kalau Ibu Rostani mukanya bencok karena dapat pukul,
teror bapaknya. Karena rumus Alkitab begitu. Salah kita. Yang makan buah pertama siapa? Perempuan. Hawa, tapi yang Tuhan Allah cari siapa? Ada. Nah, itu prinsip. Ya. Jadi dalam keluarga anak Tuhan demikian. Suami adalah komandannya. Ibu walaupun gaji 1 miliar, Anda nomor 2. Tunduk. Saya bilang ke istri saya begitu, kau pegawai negeri tapi saya kepala keluarga. Kita semua belajar Bapak Ibu. Saya senang berada selama beberapa saat di Jakarta, bisa bertemu dengan saudara seperti ini. Jadi hari ini itulah tambahan pelajaran yang bisa saya sampaikan. Kita jangan lagi ada penyangkalan-penyangkalan. Ya. Mungkin kita tidak berkata saya menyangkal, tapi lewat kita tidak melakukan apa perintah Tuhan dalam hidup kita, Anda sudah menyangkal itu. Ya. Kita lihat juga dalam kitab Matius pasal 4, Tuhan Yesus bisa berhasil 3 kali dia dicobai. Dia gagal atau berhasil? Berhasil karena apa? Karena dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, tidak usah ditulis. Saat dia dicobai, dia juga sebagai manusia 100%. Tapi keberhasilan Yesus, karena dia tunjukkan di sana, selalu dia gunakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kesimpulannya pakai firman. Mulai sekarang kita juga belajar pakai firman. Ada yang buat salah buat kita, pakai firman. Tegurlah dengan kasih. Ya. Jangan membalas. Kalau ada orang parlente buat kita, ya kita jangan parlente. Jangan ikut lagu Bruni Pesulima punya engkau begini, aku begitu. Jangan. Kau tipu saya, kata orang Papua, aku tipu kau. Kau bohongi aku bohongi kau. Ya sama. Sama aja. Paulus bilang kita harus tampil beda. Ya. Dia membenci, kita jangan. Kalau dia membenci, kita membenci, sama. Engkau begini, aku begitu. Jadi harus tampil beda Bapak Ibu. Orang percaya tampil beda bukan soal penampilan secara lahiriah, fisik dan seterusnya. Bukan karena rambutnya yang tadinya merah sekarang kuning, sekarang putih, hitam dan seterusnya. Bukan itu. Tapi perilaku hidup, tutur kata dan sebagainya harus ada pembaruan. Dengan jalan itu kita akan memberitakan Injil dan orang akan bisa mendengarkan. Baik, itulah yang bisa disampaikan buat kita semua, dan terpujilah Tuhan Yesus untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara, nanti sebentar saja lalu langsung di doa sepatnya. Saya sudah minta izin di Ketua BPU, juga yang Pendeta Charles sebagai sekretaris, dan juga jemaat yang baru-baru ikut retreat, ya, bahwa sepulangnya saya dari sini ke Papua, izinkan saya untuk jemaat yang saya sempat injili dan terkumpul pakai merek seperti Bapak Ibu di Jakarta ini. Ya. Jadi sekarang ini yang ada cuma jemaat Gerika Philadelphia, kemudian Filipi, lalu Makedonia dan Tesalonika. Mudah-mudahan bahwa dalam doa supaya ketika saya kembali akan ada jemaat di Papua, Gerika di Papua, nanti konsultasi berikut apa namanya. Tuhan Yesus memberkati.